selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang kerjasama atau kolaborasi. Karena keberlanjutan dari beberapa isu, dari beberapa masalah, dari beberapa topik tersebut adalah bagaimana kemampuan kita untuk bekerja sama, selain kemampuan kita untuk berinovasi dan bertahan. Pada satu masa, Homo sapiens dikenal dengan satu kemampuan atau satu kapasitas yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain, yaitu kemampuannya berimajinasi atau membuat cerita. Dan kita tahu di satu era, di masa komunal primitif, komunal karena berkelompok, karena bekerja sama, karena saling melengkapi, dan di pengertian primitif karena di era yang sangat-sangat lampau, di teknologi yang sangat terbatas, di ilmu pengetahuan yang juga sangat-sangat terbatas. Tapi kita tahu pada era itu kelompok kita atau sapiens atau manusia itu hidup dalam satu ekosistem, dalam satu kultur, dalam satu sistem yang saling bekerja sama, yang saling berkolaborasi satu sama lain untuk menghadapi alam. Menghadapi alam dalam hal apa? Bencana alam, binatang-binatang liar yang tidak terduga bisa menyerbu, itu dihadapi dengan satu cara, satu metode bekerja sama atau berkolaborasi. Dan kita tahu saat itu boleh dibilang musuh dari manusia itu ya alam itu sendiri. Sebenarnya tidak musuh ya, tapi berhadap-hadapan kayak gitu. Sehingga dengan kemampuan imajinasi yang dimiliki sapien, dengan kemampuan dia mengkreasi cerita, dia melihat batu, dia melihat pohon-pohonan, dia melihat hewan-hewan. Lalu muncullah konsep waktu itu, hewan-hewan dijinakkan, batu-batu diasah, batu-batu diolah, kemudian beberapa dikreasi untuk bisa menjadi sarana bertahan berhadapan dengan alam. Itu kolaborasi yang sangat luar biasa penting, saya pikir, sebagai bagian dari sejarah yang harus kita teladani, yang harus kita catat. Kenapa saya memulai dengan berangkat dari fenomena atau peristiwa ini? Karena sebenarnya ketika kita melihat era itu, manusia saling bekerja sama, kelompok-kelompok saling bekerja sama, saling tolong-menolong. Persoalannya hanya dengan teknologi atau ilmu pengetahuan, dengan daya pikir yang masih boleh dibilang terbatas. Dan hari ini kita tiba di satu era yang mana banyak hal menjadi permasalahan. Kita menghadapi berbagai situasi rumit. Misalnya saja di serikat pekerja ada pengupahan yang seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan dari buruh. Lalu kawan-kawan petani yang tidak cukup mendapat perhatian pada tanah-tanahnya untuk bisa dikelola, untuk bisa dioptimalkan. Begitupun situasi yang lebih serius, misalnya di pendidikan, bagaimana para sivitas akademia, bagaimana para pelajar, bagaimana para mahasiswa tidak mendapat satu ekosistem yang baik untuk dia bisa berkembang, karena misalnya biaya pendidikan yang mahal, karena akses yang juga sulit untuk bisa didapatkan. Nah, kan semua satu formula yang coba kita kembangkan misalnya di DIY atau di Daerah Istimewa Yogyakarta, kita mencoba mendekati beberapa kawan kita, coba berdiskusi. Oke, kita kritis pada beberapa isu, bahkan kita dengan tegas melawan, dengan tegas menolak beberapa kebijakan yang tidak sesuai dengan kita. Namun dalam prakteknya beberapa hal ini cenderung bersifat sangat-sangat seremonial. Atau setelah kita melakukan pendiskusian, setelah kita melakukan obrolan pada topik-topik tersebut, kita berhenti. Oke, kita sudah mulai kolaborasi. Tapi kolaborasi ini juga sifatnya masih dalam bentuknya yang paling awal. Kita butuh kolaborasi atau kerjasama yang lebih lanjut. Dalam hal apa misalnya? Kita hari ini sudah mulai harus mencoba untuk mengoptimalkan beberapa ide-ide tersebut dalam gagasan yang sifatnya lebih teknis, konkret, dan operasional. Misalnya, kita bisa merumuskan beberapa naskah akademik misalnya, kita bisa merumuskan beberapa audiensi, yang mana beberapa kebijakan-kebijakan tersebut bisa menjadi produk hukum. Jadi tidak sekedar sebagai saran-saran atau nasihat-nasihat yang terkesan dalam tanda kutip moralitas semata. Kita perlu satu pengikat atas itu. Kita perlu satu koridor untuk membatasi beberapa hal yang memang kita perlu batasi, karena itu bisa mengganggu kemanusiaan, karena itu bisa mencederai kemanusiaan,
karena itu bisa membatasi kemanusiaan untuk bisa menjadi optimal. Kita perlu hari ini untuk melakukan hal-hal tersebut, sehingga ketika pendiskusian yang hari ini sudah berlangsung, itu penting. Itu menjadi catatan yang tidak bisa kita nafikan, tapi kita perlu untuk memformulasikannya lebih lanjut. Nah, inilah yang hari ini menjadi ide, menjadi gagasan yang sudah mulai harus difikirkan oleh kita semua. Oke, kita kritis iya, kita melawan iya, namun kita perlu memformulasikannya lebih lanjut. Pertama, kita mengkreasikan satu regulasi, satu kebijakan yang ini berangkat dari ide-ide kita, yang ini berangkat dari perspektif kita yang sama, sebagaimana Sapien ketika di era yang sangat lampau mampu bertahan, karena mereka mampu menyamakan narasi cerita, karena mereka mampu memiliki persepsi yang sama untuk bertahan dan untuk berkembang dan untuk terus hidup dan untuk terus kemudian bekerja sama mengolah apa yang ada pada alam. Begitupun kita, dengan potensi terbaik yang kita miliki, kita sudah harus untuk kemudian melakukan hal tersebut. Sehingga selain kita coba mengeluarkannya pada kebijakan-kebijakan, pada regulasi yang itu kita lewati prosesnya, kita juga perlu mengawalnya. Kita juga perlu untuk terus-menerus mempopulerkannya. Sehingga apa? Bahwa upah minimum atau upah layak itu tidak hanya menjadi isu dari kawan-kawan buruh saja, tapi semua orang kemudian mengafirmasi atau kemudian memberikan satu dukungan bahwa ini penting. Kita tidak sedang mencoba untuk menghadap-hadapkan ini dengan pekerja atau dengan siapapun yang sebutlah tidak mendapatkan upah yang layak, karena perjuangan kita adalah upah yang layak, dan ini hak untuk setiap orang atau setiap penduduk yang tinggal di Indonesia untuk mendapatkan itu. Selain upah yang layak, tentu saja pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, kemudian akses pada sumber daya yang kemudian juga memadai. Itu penting untuk hari ini terus-menerus kita formulasikan. Setelah kita formulasikan, tentu saja ini memerlukan pengawalan yang juga ketat atau yang juga termanage dengan baik. Sehingga apa? Tim kerja sudah mulai harus kita susun, baik di teman-teman organisasi sosial pemuda, organisasi buruh, organisasi petani, dan berbagai hal yang lain. Karena kita tahu betul, ini adalah konflik, ini adalah pertentangan, yang mana orang-orang yang mungkin segelintir itu memiliki kuasa yang begitu banyak, tidak akan dengan begitu mudah menyerahkan ini, menyerahkan hak-hak atau menyerahkan kesejahteraan yang harusnya kita miliki. Kita harus bersama-sama, bekerja sama, berkolaborasi untuk mendapatkan hak-hak dan kesejahteraan yang harusnya kita miliki itu. Bentuknya ya seperti tadi, 3 hal kita perlu untuk memberikan catatan atau garis bawah penting. Kita perlu memformulasikannya dalam bentuk kebijakan dalam berbagai level. Perda, peraturan daerah, peraturan gubernur, misalnya ketika peraturan dalam level nasional rasanya masih terlalu tinggi. Yang kedua, dalam level-level yang lebih bawah lagi, peraturan organisasi, peraturan kelurahan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita kawal ini, kita berkolaborasi bersama bahwa sesuatu yang kemudian ini sesamanya kebutuhan rakyat itu tidak harus dipertentangkan. Sesama rakyat yang mendapatkan satu nasib yang tidak baik, satu kondisi yang tidak baik, itu kemudian harus sama-sama bersatu untuk mengawal ini. Ketika kita tidak cukup mendapatkan lengkap perspektifnya, kita akses itu, kita tanyakan kepada kawan-kawan yang lain. Karena misalnya pemerintah tidak cukup memberikan ruang yang baik untuk kita bisa mendapatkan itu. Yang ketiga, kita kemudian penting untuk mencoba terus belajar, terus berpraktek. Kita belajar untuk terhubung dengan beberapa kelompok ini untuk membuat gagasan ini. Tapi kita juga penting untuk mencoba berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain yang mungkin hari ini tidak cukup mendapatkan akses untuk dia mendapatkan edukasi itu. Sehingga apa, teman-teman semua? Literasi itu tidak sekedar satu istilah atau benda atau kemudian kebudayaan yang suci, tapi ini adalah proses kewajaran, bahwa orang mendapatkan informasi itu ya sewajarnya orang, bahwa orang kemudian mampu belajar, meningkatkan idenya, menemukan inovasi-inovasi, itu juga kewajaran. Karena hari ini kita tahu krisis terjadi, PHK massal terjadi, situasi petani tidak baik, kesehatan memburuk. Ini membutuhkan kolaborasi yang lebih serius, ini membutuhkan kerjasama yang lebih serius. Sebagaimana para
manusia-manusia di era komunal primitif menghadapi alam dalam pengertian yang begitu ekstrim mereka mengerti. Dan hari ini situasinya tidak berbeda jauh. Tapi yang kemudian hari ini agak luput dari kita adalah kemampuan kita, cara kerja kita untuk mengolah kolaborasi, untuk mengolah gagasan-gagasan, untuk mengoptimalkan praktek dan praktek. Itu yang hari ini kita cukup tidak bisa mengoptimalkan hal tersebut dengan begitu baik. Sehingga kawan-kawan muda misalnya, sehingga kawan-kawan yang hari ini beruntung mendapatkan akses informasi tersebut, tolong, kita perlu memiliki satu perspektif kemanusiaan, satu perspektif kepentingan orang banyak yang itu sudah mulai harus dihadirkan, dikuatkan, diteladankan, diasah terus-menerus, agar kita kemudian tidak hanya menyelesaikan itu pada gagasan kita di pikiran yang terkesan marah-marah ketika ada sesuatu yang itu melukai kemanusiaan, tapi kita juga mampu bertindak atas itu. Kita juga mampu berkomunikasi dengan siapa untuk menyikapi itu. Kita juga mampu melakukan hal-hal yang itu dengan berbagai keterbatasan dalam upaya atau rangka menyikapi hal tersebut. Kira-kira begitu. Sehingga konteks kerjasama atau kolaborasi ini tidak kemudian sekedar diartikan sebagai kepedulian saja, tapi ini adalah praktek yang terencana, ini adalah praktek yang sinergis, ini adalah praktek yang dedikatif, yang mana kita tahu betul tujuan akhirnya adalah kepentingan orang banyak. Meskipun ini tidak mudah, kita menghadapi berbagai komunitas, lingkungan, atau bahkan masyarakat yang boleh dibilang cenderung konservatif, tradisional, tapi itu juga yang tidak langsung harus kita bertentangan dengan itu. Kita bisa berkompromi untuk menyampaikan gagasan-gagasan ini yang paling mungkin bisa diterima di bagian-bagian awal oleh kawan-kawan kita tersebut, karena itu adalah kawan kita yang menjadi bagian dari perjuangan kita juga. Seperti itu teman-teman, tentang konteks bagaimana kolaborasi ini, sebagaimana juga pembahasan kita lebih lanjut kawan-kawan muda atau anak-anak muda yang kemudian menjadi garda depan untuk memimpin ini, untuk meliding isu-isu ini, sehingga tidak menutup kemungkinan isu-isu sosial yang mungkin beberapa orang menganggapnya sebagai isu yang sangat serius, isu yang sangat berat, ini menjadi populer karena orang tahu cara kerja dalam memahaminya. Sehingga ketika kita mau menghubungkannya lebih lanjut pada isu-isu teknologi, pada isu-isu ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, dengan kelompok-kelompok yang semakin punya kesadaran atas ini, dengan berbagai lapisan masyarakat yang semakin punya perspektif atas ini, kita bisa lebih semakin efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai persoalan, karena kita tahu betul ada luar biasa banyak potensi yang kita miliki untuk menghadapi hal-hal tersebut. Dan tentu saja mari kita song-song hari depan, mari kita hadapi hari ini dengan berbagai keterbatasan, dengan berbagai kelebihan juga, karena kita tidak mampu melakukannya ini sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi, kita membutuhkan kerjasama, kita membutuhkan tolong-menolong yang tidak sekedar slogan atau tidak sekedar untuk mengilusi kita agar kita mau melakukan kerja bakti atau berbuat baik semata, tapi ini untuk kepentingan yang lebih besar. Ini untuk kepentingan yang mana lebih mengakomodir banyak orang. Dan mari kita semua menjadi bagian dari kolaborasi penting ini, sehingga kita bisa mengatakan Indonesia atau kota kita atau wilayah kita masih bisa diselamatkan dengan peran-peran terbaik meskipun terbatas, karena kita saling melengkapi, yang mana itu menjadi optimal, yang mana itu justru menjadi satu hal yang signifikan dalam menjawab berbagai persoalan. Saya kira itu ya satu topik kita malam ini tentang kolaborasi, tentang kerjasama, dan kita penting untuk terus-menerus melatih ini, untuk terus-menerus kemudian hadir pada persoalan-persoalan seperti ini, agar kita juga semakin berkembang, semakin meningkatkan kapasitas kita dengan lebih baik, sehingga kita menjadi spesies yang tidak hanya bertahan hidup, tapi kita juga memuliakan hidup dan juga menghidup-hidupi hidup yang lebih baik. Terima kasih untuk malam ini, singkat mungkin, jadi sampai jumpa pada topik-topik selanjutnya, dan mari terus bekerja sama yang itu tidak hanya slogan. Selamat malam.